Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita. Kali ini kita nggak bakal cuma ngebahas teks kuno sebagai cerita pengantar tidur ya. Sama sekali nggak. Kita bakal bedah catatan log kayak jurnal survival yang super teliti dari sebuah bencana paling epik dalam sejarah. Bayangin, kita bakal ngelihat gimana seorang penyintas mendokumentasikan pemulihan bumi secara kronologis, langkah demi langkah setelah hancur lebur kena air bah. Seru banget kan? Oke, kita langsung masuk aja. Coba kalian bayangin deh skala waktunya, 150 hari. Ya, 150 hari penuh. Itu waktu yang dilewati sebelum air bah yang nenggelamin bumi benar-benar mulai surut. Coba deh ngebayangin kalian keperangkap selama itu, tanpa tahu pasti apa yang lagi terjadi di luar sana. Berbulan-bulan cuma ngelihat air, dan air tanpa ujung. Nah, buat panduan kita hari ini, kita punya semacam peta jalan survival nih. Kita bakal ngelewatin 5 fase utama. Mulai dari air bah yang mulai surut, lalu ujian burung merpati, lanjut ke bumi kembali kering, terus perintah keluar dari bahtera, dan ditutup dengan janji abadi sang pencipta. Singkatnya, kita bakal napak tilas dari dunia yang tenggelam total, sampai ekosistemnya balik normal lagi. Oke, kita masuk ke fase pertama. Air bah mulai surut. Di sini kita bakal lihat gimana proses pemulihan ini perlahan dimulai. Momen kuncinya tuh ada waktu Tuhan mengingat Nuh, dan kemudian mengirimkan angin untuk menghembus ke atas bumi. Nah, perhatiin deh lini masa makronya. Ini tuh terstruktur banget loh. Prosesnya nggak pakai acara simsalabim langsung kering semalam, nggak gitu. Jadi dari hari ke 150 waktu sumber air bawah tanah ditutup, butuh sampai bulan ke-7 buat bahtera itu akhirnya ngerasain pijakan dan kandas di pegunungan Ararat. Terus apakah langsung bisa keluar? Oh belum, mereka harus nunggu lagi sampai bulan ke-10 buat sekedar melihat pucuk-pucuk gunung. Gila kan? Prosesnya benar-benar bertahap. Masuk ke fase kedua, ujian burung merpati. Di titik ini, Nuh tuh udah bertindak mirip banget sama ilmuwan. Dia pakai metode yang cerdik banget buat ngumpulin data lapangan soal kondisi lingkungan di luar sana. Dan di sini, kesabaran benar-benar jadi kunci. Setelah puncak gunung itu nongol, Nuh nggak langsung main buka pintu terus keluar. Nggak sama sekali. Dia nunggu 40 hari lagi. Baru setelah itu dia buka jendela bahtera. Kenapa? Karena dia sadar, dia butuh lebih dari sekedar pengamatan jarak jauh. Dia butuh bukti fisik di lapangan. Poin krusialnya tuh ada di cara Nuh milih drone biologis yang dia pakai. Awalnya, dia lepasin burung gagak. Tapi si gagak ini terbangnya nggak menentu, cuma bolak-balik aja. Nuh butuh metrik yang lebih solid dong. Jadi dia ganti strategi dan ngelepasin burung merpati. Di penerbangan perdananya, si merpati ini langsung balik lagi ke bahtera. Alasannya simpel, bumi masih kelelep air. Si merpati nggak nemu pijakan kering sama sekali. Sampai-sampai Nuh harus ngulurin tangannya buat narik burung itu masuk lagi. Tapi, metode ilmiah Nuh nggak berhenti di situ. Dia ngasih jeda waktu yang presisi banget, yaitu persis 7 hari kemudian. Setelah itu, dia lepasin lagi si merpati ke udara. Dan tebak, kali ini burung itu baru balik pas hari mulai senja. Coba bayangin ketegangannya deh. Penumpang bahtera ini kan udah terkurung berbulan-bulan ya kan? Pasti mereka semua pada nungguin, ngeliatin sebenarnya apa sih yang dibawa sama si burung kecil ini dari dunia luar yang udah lama banget tenggelam. Dan ternyata yang dibawa adalah sehelai daun zaitun yang segar. Ingat ya, segar. Bukan daun busuk atau kering yang asal ngambang di air. Ini tuh benar-benar penemuan luar biasa. Ini adalah bukti paling valid dan nyata kalau air bah nggak cuma udah surut, tapi kehidupan tanaman di bumi udah mulai bersemi lagi. Alam mulai pulih. Menariknya lagi ya, metode ngetes lingkungan dari zaman kuno ini pada akhirnya ngelahirin salah satu simbol paling terkenal di seluruh dunia. Sampai detik ini, kita kenal cabang zaitun sebagai simbol universal untuk perdamaian, keamanan, dan berakhirnya sebuah masa kelam. Dan coba pikir, semuanya itu bermula dari sehelai daun di paruh seekor merpati. Luar biasa ya. Lanjut ke fase ketiga, bumi kembali kering. Jadi, setelah ada percobaan ketiga, di mana si merpati dilepas dan gak pernah balik lagi, yang berarti dia udah nemu habitat yang pas, kita masuk ke masa transisi. Air benar-benar udah mengering, dan bumi kembali siap untuk dihuni. Teks kuno ini ngasih kita angka yang super presisi lagi, buat nunjukin seberapa panjang waktu yang udah lewat. Dicatat dengan jelas kalau tepat di tahun ke-601 usia Nuh, barulah air bah itu resmi dinyatakan benar-benar kering. Nah, coba kita bedah lagi lini masanya.
Di tanggal 1 bulan pertama, Nuh buka tuh penutup batra. Dan dia lihat permukaan air emang udah kering. Tapi tunggu dulu. Permukaan kering itu bukan berarti tanahnya udah aman buat dipijat loh ya. Mereka nggak langsung buru-buru keluar. Nuh dan keluarganya masih harus nunggu hampir 2 bulan lagi. Tepatnya sampai hari ke-27 di bulan kedua, barulah tanah itu dipastikan padat, keras, dan 100% aman. Terus, kita sampai di fase keempat, perintah keluar dari bahtera. Ini adalah momen evakuasi kehidupan besar-besaran. Setelah lingkungan dipastikan benar-benar stabil dan aman buat kehidupan biologi, instruksi final akhirnya turun. Tuhan ngasih perintah buat evakuasi total. Pokoknya nggak ada satupun yang boleh ketinggalan. Dari keluarga Nuh, istri, anak, menantu, terus semua burung, hewan ternak, sampai segala macam binatang melata, semuanya disuruh keluar sesuai dengan jenisnya masing-masing. Tujuannya apa? Ya supaya mereka bisa nyebar lagi, berkembang biak dan ngisi penuh bumi ini. Kayak semacam awal baru yang benar-benar fresh buat kehidupan di bumi. Tapi yang bikin kagum, coba perhatiin apa yang dilakuin Nuh pas dia akhirnya nginjek tanah lagi. Hal pertama yang dia lakuin itu bukan bangun rumah, atau sibuk nyari makan buat keluarganya loh. Bukannya mikirin logistik, Nuh malah langsung bikin mesbah dengan sangat metodis. Dia mempersembahkan korban bakaran. Ini tuh bener-bener ekspresi rasa syukur yang luar biasa dalam atas keselamatan mereka dari kiamat air bah tersebut. Dan itu bawa kita ke fase terakhir, janji abadi Sang Pencipta. Tindakan Nuh yang penuh rasa hormat ini ternyata langsung memicu sebuah momen yang super penting. Momen ini yang nantinya bakal jadi fondasi gimana alam semesta kita bekerja sampai hari ini. Inti dari bagian ini adalah sebuah ketetapan hati, semacam komitmen sepihak dari Sang Pencipta untuk merawat bumi kita ini. Walaupun ada fakta pahit yang diakui, yaitu kecenderungan hati manusia itu memang seringnya keliru dan condong pada kejahatan sedari kecil, Tuhan tetap milih untuk ngasih kemurahan hati yang gak ada ujungnya. Dia berjanji gak akan pernah lagi ngehancurin bumi dengan cara yang fatal kayak gitu. Kalimat deklarasinya tuh puitis banget, tapi maknanya kuat luar biasa. Deklarasi ini pada dasarnya ngeresmiin siklus musim abadi yang bisa kita prediksi. Mulai dari panas dan dingin, kemarau dan hujan, sampai rotasi siang dan malam. Nah, tatanan alam yang konstan inilah yang kita nikmatin dan kita andalin banget buat hidup setiap harinya kan. Sebagai penutup sesi pembahasan kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sedikit nih. Kalau keteraturan musim dan pelestarian bumi ini adalah bentuk janji abadi yang dijaga demi keberlangsungan hidup kita, terus apa dong tanggung jawab kita? Gimana seharusnya kita ngejaga dan memperlakukan dunia modern tempat kita tinggal sekarang? Semoga catatan luar biasa dari seorang penyintas kuno ini bisa ngebangkitin lagi kesadaran ekologis kita ya. Teruslah mencari tahu, tetap berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.